perilaku ini apakah diperkenankan oleh aturan dan perundangan. Ya. Jadi ada perilaku yang tidak biasa, yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang biasa, yang tidak seperti biasanya, ya, perilaku ini. Sehingga ini perlu betul-betul kita untuk memberikan edukasi, pembelajaran terhadap masyarakat Indonesia bahwa demokrasi hukum di Republik ini tidak boleh terdiri dengan hal-hal yang perilaku yang tidak biasa-biasa saja. Oke? Bukti apa aja dalam pemeriksaan? Nanti kita lihat apakah ini diterima buktinya, ya. Nah, kita akan sampaikan nanti setelah kami lakukan daripada penyidik, ya. Silakan Pak Ketum. Public defender, ya. Sebagai warga negara yang baik, kita datang dipanggil dengan baik, memberikan keterangan. Semua keterangan kita akan berikan yang terbaik. Kita akan buktikan bahwa apa yang kita beri adalah benar dan tepat. Dan saya yakin bahwa prosedur tidak akan bermain-main. Semua akan berjalan dengan baik. Tolong kawali, kita sama-sama kawali apa yang kita laporkan, semua akan berjalan dengan baik. Kita yakin itu, karena semuanya sudah disetting begitu rapi sehingga hari ini hari yang terbaik untuk kita buktikan. Terima kasih. Pasal-pasalnya apa aja sih Pak? Kalau yang Silakan, Pak. Oke, karena saya yang melaporkan, ya, mewakili organisasi saya, ya. Yang jelas yang advokat public defender, yang jelas yang kami laporkan ini adalah delik umum atau biasanya umumnya disebut delik murni, ya. Yang mana, ya kan, apabila terjadi suatu peristiwa pidana, maka bukan korban dia boleh melaporkan. Contoh pembunuhan, ya. Kalau pembunuhan kan kalau kalian lihat di depan situ ada pembunuhan kan kalian boleh laporkan, betul tidak? Ya, jadi itu deliknya. Jadi jelas ini perlu teman-teman pahamin bahwa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya itu adalah delik aduannya. Yang kami laporkan adalah delik murninya. Ya. Pasal yang kami terapkan di sini adalah pasal 160, penghasutan. Itu jelas, ya. Oke, kenapa kami duga ada penghasutan? Karena si RS itu seolah-olah meyakinkan masyarakat bahwa itu adalah produk palsu. Itu intinya. Ya kan? Itu intinya. Ya, yang kemudian kami contohkan lagi kepada pasal 28 ayat 2, mempublikasi melalui media. Oke, media online, ya, YouTube ataupun yang lain-lain, ya. Kemudian nanti kami lihat dalam pemeriksaan, pastinya kami akan menambahkan pasalnya, ya. Nah, tapi pasal itu kami belum bisa sampaikan sekarang. Ya, kami belum bisa sampaikan karena nanti pada saat pemeriksaan aja. Nah, pada saat pemeriksaan kita akan lihat memang apabila ada terkait terhadap unsur yang nanti kami mau nambahkan pasalnya, maka kami akan tambahkan. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Intinya bahwa pasal yang kita terapkan adalah pasal-pasal yang memang delik murni, ya, absolute offenses, ya, absolute offenses. Jadi berbeda antara kuasa hukum Pak Jokowi dengan kami, advokat public defender. Kita menerapkan pasal yang pastinya absolute offenses, ya. Itu untuk penambahan pasalnya, itu bocorannya, ya. Tapi nanti kita akan sampaikan setelah perkembangan pemeriksaan. Pak, tapi dalam laporan ini apakah sudah sowan ke pihak atau ke Pak Jokowi sendiri Pak terkait laporan? Ini pertanyaan bagus, nanti yang jawab ketua umum yang jawab. Nah, itu rencananya tuh Pak, biasanya memang. Nah, seperti apa tuh? Boleh Pak Ketum? Pak Jokowi karena korban, kita akan lakukan sabar menanti, semua kita akan berikan informasi yang tepat. Hari ini itu aja ya. Dalam Bukan dari pertemuan sama Jokowi, nanti Pak Ketum kita akan atur mengatur waktunya. waktunya. Pastinya kita akan atur waktunya. Yang pastinya sudah lakukan komunikasi. Ya, komunikasi sudah terjalin, cuman kita atur waktunya karena kan LBH itu, ya, kalau LBH ataupun ada sesuatu yang sifatnya kasusnya itu adalah absolute offenses, maka memang wajib setiap penegak hukum itu wajib berkunjung kepada korban,
tidak harus kuasa hukumnya. Ya, ada lagi yang perlu ditanyakan? Ada berapa item bukti yang akan mau diserahkan, Bang? Jumlahnya? Eh, Ada berapa item aja? Kemarin sekitar 16 nanti kita Sekitar lihat ya, 16, sekitar 16 ya. ya berapa banyak yang diterima. Sekitar 16 terus ada 9 video Ya. yang kami anggap itu masuk dalam tindak delik ya atau absolut. Ya. Bang Ade tadi disebutkan kan tidak biasa-biasa saja. Ya. Nah, memang dampaknya apa Bang? Buat mungkin di sini melihat masyarakat, mungkin dari Peradi Bersatu sendiri dan mungkin dari kawan-kawan advokat. Nah, ini menarik. Ini saya suka nih pertanyaan ini. Nah, jadi gini. Pertanyaannya masuk Pertanyaannya semuanya. masuk semua nih. Jadi kenapa ada apa sih dampaknya? Nah, dampaknya adalah hari ini saya menjadi ragu sebagai warga negara Republik Indonesia terhadap Kasdien Jasa Jokowi. Hari ini saya menjadi ragu. Kawan-kawan yang berdiri di sini, teman-teman advokat public defender merasa ragu. Tapi kami yakin betul 90% proses yang terjadi di TPU, laporan TPUA di Mabes Polri, dan kami yakin betul bahwa ijazah itu asli. Kenapa? Karena kami lihat dan kami telaah juga beberapa hari ini. Nah, itulah dampak yang kami terima, bahwa ada ketidakrasan sehingga ketertarikan seseorang atau aparat penegak hukum untuk melihat apakah ini benar, Bang. Sebenarnya teman-teman, di sini teman-teman ada yang 100% yakin ijazahnya Pak Jokowi Palsu. asli nggak? Nggak, asli dulu. Asli dulu. Ada yang 100% dari dampak ini menjadi bertanya-tanya kan? Nah, ini pertanyaan ini adalah pertanyaan ini yang membuat kami ini adalah perilaku yang tidak biasa. Kalau itu asli dan itu sudah dinyatakan oleh lab sampai kemanapun di laboratorium, di kertas dan lain sebagainya, serta foto dan lain sebagainya, bahwa itu asli, saya yakin kok pihak pembenci Jokowi atau orang-orang yang memang menaruh kebencian terhadap Bapak Joko Widodo, yang memang betul-betul saya anggap perilaku tidak biasa yang biadab ya, bisa dikutip gitu, bahwa ini perilaku yang biadab, bahwa ketika kemudian Pak Jokowi tidak memiliki kebaikan, ingatlah dia pernah memimpin kita 10 tahun ya, 10 tahun, dan itu tidak terjadi gejolak apa-apa, dan perkembangan 11-5% yang saya lihat dari beberapa media juga ada kan perkembangan, masih inflasi yang mampu menekan dan lain sebagainya dan membayar hutang kita. Ini harusnya kita hargai. Walaupun demikian Pak Joko Widodo itu mantan presiden, ya, presiden ke-7 loh. Ya. Kenapa presiden ke-6, presiden ke-5, presiden ke-4? Kok nggak masalah ya? Kok nggak ada perilaku yang tidak biasa terhadap mereka ya? Ada apa ya di Republik ini? Ada yang sedang tidak baik-baik saja, atau ada orang yang memang menanam dendam atau kebencian secara personal sehingga mengembangkan perpecahan di antara masyarakat kita. Udahlah, marilah kita bangun Republik ini bersama-sama dengan baik, santun dan penuh tanggung jawab. Saya rasa pemerintahan Prabowo Gibran, kita lihat ke depannya banyak sekali program-program unggulan yang itulah yang harusnya kita protes ketika kemudian program-program itu betul-betul tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Ada lagi? Bang, tadi Ya. dari tim Jokowi, kalau dari dialog audiensi dengan teman-teman tim hukum dari RS sendiri ada nggak Bang? Maksudnya kan pasti ada komunikasi dulu dong ini. Belum. Ini kan masih tahap Ini awal. tahap awal ya. Tahap awal saya minta Kan kita Ya, pelapor, betul. ngapain kita kucuk-kucuk datang ke PH daripada RS? korban Apa? harusnya. Ya kan, kita Harusnya kan korban. pelapor. Harusnya korban. Ya kan, dan kita sudah menyerahkan kepada negara. Jadi polisi itu mewakili kepentingan kita, kepentingan pelapor. Jadi sebenarnya nggak usah kita, nanti polisi ketika memanggil ya pengacara mereka lah, RS itulah nanti datang ke sini, ya kan, untuk memberikan misalnya surat penundaan atau apapun itu, ya itulah kepentingannya pengacara ya dalam mewakili kliennya gitu. Tapi kami pastikan laporan ini akan lebih cepat dari Polda Metro Jaya, saya pastikan itu. Dan satu lagi ya, saya mau kasih tahu teman-teman, implikasinya ini besar sekali. Karena kenapa? Satu, keluarga saya yang tadinya mau kuliah di UGM jadi ragu. Jadi nggak usah lah, nanti palsu pula ijazahnya. Ya, terus yang kedua, kalau terus diyakinkan masyarakat, ya, ini perlu dicamkan ini ya, diyakinkan masyarakat bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu oleh RS dan kawan-kawan, besok-besok udah yang lamar jadi presiden SMA pun udah bisa, kan gitu kan? Kalau kita
mereka faktakan terus seolah-olah ini palsu. Masyarakat semua yakin. Kalau gitu nggak usah ada yang kuliah lagi lah. Kalian teman-teman nggak usah kuliah. SMA pun bisa jadi presiden kok besok-besok. Nah, itu implikasinya besar sekali. Ya, besar sekali implikasinya. Itu demikian dari saya. Ada lagi tambahan? Kalau Pak Jokowi sendiri berani bawa ijazahnya ke Polri, itu berarti dia yakin 100%. Tidak mungkin itu palsu barang dibawa ke sini. Kalau barang palsu dibawa, bunuh diri namanya. Kalau pelapor Bunuh diri, ya. Itu saja. Terima kasih. Nah, jadi ini dampaknya ya teman-teman. Dampaknya Ada lagi? kan? Dampaknya ngeri kan? Ada lagi? Kami masuk dulu ya. Ada lagi ya? Masuk dulu. Oke, ya. Oke. Nanti habis masuk baru kita Habis kita bicara. Terima kasih sudah sabar menunggu. Dulu kami sampaikan bahwa pada hari ini kita di panggilan dari Polres Jakarta Selatan diperiksa sebetulnya 5 orang saksi. Tapi karena waktu sehingga hari ini kita bisa selesaikan cuma 2 orang saksi. Jodoh akan menyusul kita kawal bersama-sama. Oleh karena itu saya berikan kesempatan kepada rekan saya yang tadi diperiksa tadi ya. Silakan. Oke, teman-teman, ya, terima kasih sudah menunggu. Tadi kita sudah lakukan pemeriksaan. Total alat bukti 16 yang diterima. Untuk screenshot dan link serta percakapan. Terus kemudian ada 6 video. Firm semua masuk. Semua masuk. Jadi nggak ada yang ditolak. Satu pun tidak ada yang tersisa. Kami nggak bawa pulang nih berkasnya nih. Jadi semuanya udah firm. Memang kita udah teliti, telaah ya. Itu firm masuk. Untuk saat ini saya belum memberikan keterangan karena keterangan saya mungkin besok, ya. Tapi yang sudah diambil keterangannya adalah saudara Lejumana dan saudara Wicandes, ya. Nah, mungkin akan banyak saksi dan itu sudah ada penambahan pasal juga yang firm banget, ya, yang boleh dikatakan bahwa ini sangat masuk dalam peristiwa yang diduga tidak pidana, ya. Kemudian tadi ada beberapa 18 atau 16 ya pertanyaan. Nah, ini adalah babak saya bilang final untuk persoalan seperti ini agar bisa tidak terjadi lagi. Ya, kita sama-sama bahu-membahu tanpa menjelekkan satu pihak manapun, apalagi dia adalah mantan presiden, ya, yang notabene dia adalah putra terbaik bangsa ini, karena dipilih secara demokratis dan menang dalam tapi saya tidak masuk di ranah politik. Ini murni advokat public defender hanya pada penegakan hukum demokrasi bahwa perilaku yang tidak biasa harus segera ditindaklanjuti, apapun itu perilaku yang melanggar, ya. Jadi saya kasih Pak Lejumana mungkin bisa memberikan bocoran sedikit karena pemeriksaan tapi tidak merusak pemeriksaan, ya, pertanyaannya nanti, ya. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya sama pelapor? Silakan, monggo. Terkait 16 barang bukti itu apa saja Bang? Tadi ada 16 barang bukti. Ada video ya, video tangkapan layar, kemudian ada screenshot kayaknya kurang lebih ada 10 ya, yang ada di Twitter Dr. T sama yang ada di Twitter RS. Oke. Nah, itu kami tampilkan. Nah, kemudian kalau yang RS yang satunya peristiwa yang ada di JW Luansa Jakarta Selatan, yang di Hotel JW Luansa di Indonesia Lawyers Club. Nah, itu jelas itu menyebutkan jasa Pak Jokowi 1.000 triliun palsu. Gitu ya, itu jelas. Nah, kenapa kita datang ke Polres ini? Pemeriksaan ini kita mau yakinkan bahwa jangan dunia pendidikan itu dirusak. Ini kan kegiatan-kegiatan seperti ini kan sudah merusak dunia pendidikan. Besok-besok kita ini sudah nggak percaya lagi nanti untuk sekolah.
untuk ambil pendidikan lanjutan. Nah ini sangat berbahaya, apalagi yang diduga ini kan salah satu universitas ternama di Indonesia. Ya, ini termasuk salah satu universitas ternama loh ya di Indonesia, Gadjah Mada. Nah itu. Nah kemudian saya dalam pemeriksaan saya ditanya kurang lebih ada 14 pertanyaan. Sudah saya jawab semuanya. Sudah saya jawab jelas. Nah kemudian dari 14 pertanyaan ini sudah mencakup 3 nama yang tadi saya sampaikan. Ya, sudah mencakup ya dalam 14 pertanyaan ini sudah mencakup 3 nama yang tadi saya sampaikan. Oke, ada lagi? Bang, tadi ada pasal tambahan. Pasal Oh tambahan ya, apa, Bang? gini. Ya. Nah, untuk pasal tambahan, ya, kita sudah menambahkan pasal 65 Ayat 1, 2, 3. ayat 1, 2, dan 3. Tapi kami lebih firm di ayat 1 dan 2-nya. Tetapi kenapa kita ambil ayat 3 juga? Biar kita lihat nanti. Nah, di mana nanti lebih mengenanya ya. Tetapi kalau kami firm sih melihat memang ayat 1 dan 2-nya ya. Jadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang memiliki unsur pidananya atau pelanggaran pidananya di pasal 65 ayat 1, 2, dan 3. Berikut denda. Jadi di situ ada berikut denda ya. Ya kalau Bang Roy dan siapapun itu ya saya rasa dia sangguplah membayar denda mungkin ya daripada ganti hukuman nanti ya. Kalau memang terbukti ya. Nah itu 65 pasal 1, 2, dan 3. Ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1, 2, dan 3 ya. 3 pelapor karena melakukan penelitian. Terduga, ya? objek. Terduga terlapor. Terduga ya. Terduga terlapor RSRS dan Dokter T. Dokter T. Tanpa izin ya. Nah kemudian kita mungkin itu nanti peristiwa-peristiwa tindak pidana itu biasanya itu nanti penyidik nanti yang akan lebih detail bertanya kepada beliau apakah dia memiliki sertifikasi untuk ahli dan lain-lain sebagainya ya. Itu bukan kapasitas kami di sini sudah menyerahkan kepada negara, alat buktinya sudah, penambahan pasalnya sudah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, cukup, Ya, Bang? Pak Wicanders mungkin? Oh, Cukup? Oke, cukup, Bang. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Sudah. Besok jam berapa, Pak? Besok mungkin pemeriksaan itu dimulai pagi juga jam 10 sampai 11. Kita akan ajukan 4 lagi ya? Kita akan ajukan kurang lebih 3 lagi. 3 lagi ya. Setelah itu kami juga akan mengajukan ahli untuk menilai ahli tadi, kegiatan ahli tadi dinilai oleh ahli yang kami akan hadirkan. Gitu. Jadi Betul, betul, saksi itu kurang lebih sekitar 5 lagi lah. Ada tambahan? Cukup ya? Oke. Oke, kita